Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Saham yang sudah gocapnya udah lama banget ya. Kalau kita lihat di sini dari 5 tahun yang lalu udah mulai nih. Tahun 2018. Ya, kenapa mereka bisa ARB sampai gocap dan terus bertahan di situ? Karena perusahaan ini dari keempat kriteria saya nggak lolos. Ya, dari pair nggak lolos, dari liquidity juga nggak lolos, dari pemegang saham porsi masyarakatnya besar banget, lalu liquidity hari ini pun sepi banget ya. Jadi itulah kenapa mereka bisa ARB sampai sekarang ya. Kita akan membahas perusahaan yang satu ini, Bakri and Brothers Tbk, dengan kode emiten BNBR atau kita panggil aja BNBR. Kita kenalan dulu dari sejarahnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sejarahnya, mereka bergerak di bidang banyak sekali, diversifikasinya kuat. Cuman ya udah berdiri lama banget, banyak sekali krisis yang mereka hadapi yang membuat keuangan perusahaan yang satu ini kurang kuat, sehingga mereka mencatatkan kinerja yang kurang memuaskan ya. Didirikan pada tahun 42 oleh Haji Ahmad Bakri ya. Terus bertumbuh selama lebih dari 75 tahun, kini bergerak di bidang usaha investasi atau divestasi ya, mengukir berbagai prestasi dan mengantarkan Persero menjadi salah satu korporasi terkemuka di Indonesia ya. Memang terkemuka, cuman masih kurang menarik fundamentalnya ya. Market cap-nya 1 triliun lebih. Mereka juga melakukan IPO tahun 89 ya. Pendekatan portfolio investasi BNBR adalah pada penguasaan bisnis potensial, mengembangkan sinergi usaha jangka panjang, serta merancang dan mengimplementasikan strategi penciptaan nilai. Di era baru ini, aktivitas mereka telah berkembang meliputi bidang perdagangan umum, jasa konstruksi, agribisnis, pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, serta telekomunikasi ya, sampai tetap mengembangkan bidang manufaktur yang telah dimulai sejak tahun 50-an seperti baja, bahan bangunan dan komponen otomotif ya. Dan juga turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan infrastruktur strategis di sektor energi dan transportasi. Diversifikasi usaha ini telah membuka peluang bagi Persero untuk berturut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk melihat sejarahnya lebih detail lagi, kita bisa lihat di sini, di mana mereka melakukan perdagangan umum dan dibentuk pertama kali tahun 42 sampai 60 sebagai usaha perdagangan umum oleh almarhum Haji Ahmad Bakri sebagai usaha dagang umum dan agen komisi. Lalu pelopor industri pipa baja. Yap, nggak salah, mereka merupakan bisa dibilang pelopor industri pipa baja ya, tahun 60 sampai 90. Dalam periode ini memasuki bisnis manufaktur dengan mendirikan fasilitas manufaktur baja yang meliputi pengerjaan struktur baja, pengerjaan logam, dan mengerjakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menyematkan status pelopor industri manufaktur pipa baja di Indonesia dengan berbagai pencapaian dan keberhasilan dalam industri manufaktur pipa baja. Tahun 89 resmi menjadi perusahaan publik dengan melakukan IPO ya. Gitu. Lalu ekspansi strategis tahun 90 sampai 2005. Dengan keberhasilan kami di bidang industri manufaktur, memperluas lini bisnis ke sektor pertanian, energi dan properti dengan mengakuisisi PT Bakri Sumatera Plantation yang bidang perkebunan, lalu PT Arutmin bidang pertambangan, lalu PT Kaltim Primakol di bidang pertambangan. Dan siapa yang tidak kenal dengan PT Bumi Research yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Pada periode ini kami menjadi saksi berdirinya PT Bakilan Development bidang properti dan PT Energi Mega Persada bidang migas ya. Energi Mega Persada ini juga Mega Persada ya. Energi Mega. Oh iya, ini yang bidang minyak energi Mega Persada. Juga perusahaan yang memiliki hutang yang cukup banyak sih, kurang bagus. Lalu setelah itu restrukturisasi tahun 2005 sampai 2015, menjalani organisasi struktural dan restrukturisasi keuangan kepada kreditur melalui penerbitan non-preemptive rights ya, menandatangani sale and purchase agreement dengan valuar UK senilai 844 juta US dollar dan menjalin kemitraan strategis dengan PT Borneo Lumbung Energi and Metal untuk mengurangi hutang sebesar 1 miliar US dollar. Gila, besar banget ya. Terlepas dari proses restrukturisasi, inovasi dan kontribusi koperasi untuk Indonesia terus berlanjut. Terus berkontribusi melalui proyek infrastruktur penting, termasuk proyek pengembangan jaringan pipa gas di Kalimantan, Jawa, proyek pembangunan pembangkit listrik Tanjung Jati A, dan proyek pembangunan jalan tol JORR Cimanggis Cibitung. Lalu 2015 sampai sekarang bisnis terintegrasi. 2017 merayakan hari jadi ke-75. Selama bertahun-tahun, kami tumbuh seiringan dengan perkembangan Indonesia melalui integrasi manufaktur baja, pertambangan, energi, perkebunan, infrastruktur, properti, dan media dan teknologi. Memahami pentingnya perubahan iklim, Bakri and Brothers kini memfokuskan diri untuk lebih terlibat dalam upaya berkelanjutan
Perjalanan ini kami awali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan BYD Auto China untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Kendaraan listrik. Diversifikasi mereka lebih besar lagi, seperti yang kami lakukan 60 tahun yang lalu dengan industri manufaktur. Kami sekarang memiliki impian untuk menjadi pelopor industri kendaraan listrik di Indonesia. Mantap. Melihat ke belakang, dalam panjang 78 tahun kami, berhasil beradaptasi dengan perubahan dunia dan ketidakpastian berkala. Saat ini kami bertekad untuk terus bekerja dengan semua pemangku kepentingan dan terus berkontribusi bagi bangsa besar kita, Indonesia. Tujuannya mulia ya, jadi semoga kinerjanya dapat segera membaik. Bisnisnya yang tadi kita udah kenalan, beberapa diantaranya Bakri Auto Parts ya, produsen Ferrous Foundry dan Precision Machining komponen otomotif terkemuka di Indonesia. Lalu ada lagi Bakri Building Industry, pelopor produsen bahan bangunan di Indonesia yang menghadirkan total building solution untuk pasar domestik dan internasional. Lalu selanjutnya ada Bakri Indo Infrastruktur, menjadi garis depan grup Bakri di sektor infrastruktur di Indonesia. Kami membangun jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan, hingga infrastruktur telekomunikasi. Lalu selanjutnya yang bergerak di bidang Bakri Metal Industry, menjadi tulang punggung Bakri & Brothers. Jasa konstruksi metal kami telah membangun jaringan pipa dan jembatan untuk menyatukan negeri. Itu aja sih. Paling yang kendaraan listrik masih dikembangkan ya. Ini beritanya ada di sini. Ekspansi Bakri & Brothers di kendaraan setrum di tahun 2022 beritanya. Jadi masih baru banget. Ini masih ya masih dibentuk-bentuk sekarang. Ya. Untuk prospek daripada BNBR ini diversifikasinya cukup kuat. Ya, jadi harusnya sih oke-oke aja. Tapi kalau kita lihat berkaca dari laporan keuangannya, ya kita lihat dari hutangnya deh. Asetnya 15,69 triliun, tapi liability-nya 14,32 triliun rupiah. Ini liability-nya besar banget. Jadi kebanyakan asetnya datang daripada hutang. Debt equity ratio-nya pun 1065%, 10 kali lipat lebih. Jadi bisa dibilang ini ya sangat banyak hutang. Jadi itulah kenapa mereka sangat sibuk bayar hutang sampai keuangan mereka juga kurang sehat. Ini yang kurang bagus sih. Tapi untuk prospeknya sih oke banget. Semoga kinerjanya, keuangannya dapat lebih sehat ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Di mana posisi masyarakatnya 72%. Besar banget dengan PT Biofuel Indo Sumatera sebesar 12%. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada berita-berita negatif ya. Jadi aman-aman aja. Ya, paling tentang tambak emas dan usaha-usaha lainnya, investor dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan BNBR yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Tidak mencatatkan kerugian yang cukup tebal, jadi ya aman lah. Dengan operating profit 23 miliar dan net profit 1 miliar. Bagus, operating profitnya lebih besar. Cuman kok kecil ya, mungkin karena beban usaha, beban hutang, pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya PR-nya 261 kali. Ini udah mahal. Dengan operating profit margin 4%, cukup kecil. Net profit margin apalagi 0,18%, kecil. Dengan current ratio pun cuma 90,53%, ya kurang sehat. Lalu turnover hariannya mereka 44 juta rupiah. So bagi teman-teman yang request BNBR ini sudah menjadi kode merah ya, untuk jangan masuk dulu ke BNBR ini karena berbahaya. Kalau teman-teman mau berinvestasi ke perusahaan yang bergerak di bidang investasi seperti BNBR ini, saran saya sih ada ya, yakni SRTG. Hari ini banyak sekali saham yang merah ya, karena ya inflasi dan lain-lain, itu yang membuatnya berbahaya. Ini SRTG boleh nih. Dari PR-nya udah oke, 0,57 kali. Current ratio 5 ribuan, pemegang saham publik di bawah 50%, dan pemegang saham teratas Pak Erwin juga aman dari kasus hukum yang memberatkan, dan juga turnovernya udah di atas 1M atau 19 triliun ya. Jadi ini lebih oke daripada BNBR. Demikian pembahasan tentang BNBR yang bergerak banyak banget dari investasi sampai kendaraan listrik yang memiliki hutang yang cukup besar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.